Kami bersyukur buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mengambil bagian kami, memuji dan besarkan bagi nama-Mu. Saatnya adalah bagian-Mu Tuhan, koreksi kami, tegur kami, isapkan kami Tuhan. Sebab dari kebenaran itulah kami boleh nyata kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Ubah semua dalam kehidupan kami, supaya kami sadar di saat-saat kami ada di dalam penderitaan, bukan kami menyalahkan Tuhan. Bukan kami saat hari ini tidak percaya kepadamu. Tapi kami yakin semua yang terjadi atas hidup kami adalah atas izin Tuhan. Tuhan mau berkarya, Tuhan mau ajak kami naik level. Tuhan mau upgrade hidup kami supaya turut dalam segambar apa yang Tuhan punya mau. Terima kasih Bapa, sadarkan kami hari ini supaya kami boleh lebih bijak lagi menghitung hari-hari kehidupan kami. Yang percaya, yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk semuanya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan bilang shalom. Haleluya, Tuhan baik. Amin. Setiap hari kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, bukan hanya lewat berkat, mujizat. Kalau Anda percaya sama Tuhan cuma karena mujizat, atau karena saudara diberkati, atau cuma karena saudara punya dompet selalu penuh, bukan. Kalau saudara percaya akan hal-hal itu saja dan membuat saudara menjadi excited ketika saudara sedang diberkati, excited ketika saudara sedang disembuhkan atau sudah mendapatkan pemulihan dari Tuhan, rasanya nggak adil banget. Kenapa? Kalau itu hilang, apakah kita tetap masih percaya? Kalau itu tidak terjadi dalam diri kita, apakah itu tetap mempertahankan saudara sebagai murid-murid Kristus? Dan ini yang dikhawatirkan oleh banyak gereja-gereja adalah orang-orang percaya cuma karena melihat mujizat, diberkati Tuhan, saat berkat tidak hadir. Apakah itu masih mengajar kita untuk tetap setia kepada Tuhan? Tema kita hari ini adalah diajar dalam penderitaan. Sama-sama bilang diajar dalam penderitaan. Bisa diklik? Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Ya, kita baca sama-sama 2 Korintus pasal 4 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mengerjakan bagian untuk masuk dalam kemuliaan kekal. Kemuliaan artinya dimuliakan saudara, dibesarkan, ditinggikan. Dan saudara hari ini adalah orang-orang yang sempat menjadi manusia-manusia yang terbuang. Kita manusia-manusia yang terlepas dari keselamatan. Karena kita berbuat dosa, maka kemuliaan Allah hilang. Dan hari ini kenapa kita semakin mau excited dengan Tuhan, serius dengan Tuhan. Karena kemuliaan itu akan dikembalikan. Kehidupan yang sudah pernah Tuhan janjikan akan dikembalikan kepada saudara. Dan hari ini kenapa kita harus setia, kenapa kita harus sungguh-sungguh, kenapa kita harus bertahan. Karena kemuliaan itu akan dikembalikan kepada saudara. Jika saudara tidak kuat, tidak mampu untuk bertahan di dalam penderitaan yang sudah sedang hadapi, atau saudara cepat putus asa atau mundur, maka kemuliaan kekal itu berakhir. Jadi selama saudara masih bisa bertahan, bilang sama-sama bertahan. Maka kalau ada ujian, ingat ya, semua jangan khawatir. Tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita pulang, ketika kita selesai, kita akan bawa yang namanya teng-tengan. Amin. Habis tantangan ada apa? Ada teng-tengan. Amin. Sama-sama bilang sama kiri kanan, habis tantangan ada teng-tengan. Berapa banyak orang melihat ketika diuji, selesai dari ujian, dia diberkati Tuhan. Betul nggak? Dia sepertinya naik cepat dan naik tinggi. Itu cara Tuhan kadang-kadang membuat kita bertahan dulu. Dan saat inilah kita percaya setiap siapapun yang sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi penderitaan, jangan khawatir. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak pernah lipat tangan. Dan tangannya selalu panjang untuk menolong saudara. Dan telinganya tajam untuk mendengar doa-doa saudara. Dan barang siapa
Firman Tuhan katakan, minta maka kamu akan diberi, cari maka kamu akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang bapak bila anaknya minta roti dikasihnya batu, bila anaknya minta ikan dikasihnya ular ataupun kalajengking? Bapak di dunia saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapak di surga. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, klik berikutnya. Penderitaan itu berasal dari kata derita. Kata derita ini berasal dari bahasa Sanskerta, artinya menahan atau menanggung. Jadi hari ini sangat jelas. Penderitaan itu adalah sesuatu yang harus kita tanggung. Yang harus kita tahan. Supaya apa sih? Nah, ini pengalaman-pengalaman adalah salah satu bukti. Kita kan kadang-kadang gini. Kecelakaan itu akhirnya nggak perlu harus ada korbannya. Tetapi ada kesaksiannya pun cukup. Artinya gini. Kamu untuk menderita, gak usah ditanya bagaimana cara kita menderita atau apa yang kita hadapi ketika kita menderita. Tanya orang yang sudah pernah mengalami penderitaan. Nah disinilah kita belajar bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kehidupan kita. Atau juga sebagai bukti iman percaya kita. Apa sih buktinya kalau kamu cinta kepada Tuhan? Apakah bukti tadi cinta karena berkatnya saja? Bukti cinta cuma karena kesembuhannya saja? Ataupun masalah kamu selesai? Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, kita nggak akan pernah teruji. Kita ini terbuat dari apa? Betul nggak? Kalau saudara ke gereja sudah puluhan tahun, apa yang bisa membuat saudara jadi hebat? Diuji kuat. Amin. Apa yang membuat saudara ke gereja bertahun-tahun? Waktu saudara kena masalah, saudara tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang muntaber. Mundur teratur tanpa berita. Bilang kiri kanan, gue kenal banget tuh orang. Mundur teratur tanpa berita. Dia merasa udah nyaman, dia udah merasa asik, dia cari gereja yang lain. Nah hari ini jangan heran. Nah kalau kita dikatakan dasar yang kuat, berarti dia tidak punya dasar yang kuat. Orang yang punya dasar yang kuat, apapun yang terjadi. Sekalipun kita kerja BP7, bangun pagi-pagi pinggang pegel, kepala pusing, penghasilan pas-pasan, kita tetap Yesus itu setia. Amin. Jangan pernah maka cinta Tuhan dengan berkatnya saja. Di sini diajar untuk kita bisa bertahan. Ini tunjukin, buktikan. Kalau kita percaya sama Tuhan dari muda, setia sama Tuhan. Bukan cuma gembala yang melihat saudara. Tuhan pun memperhatikan hidupmu. Nah itulah yang gampang diberkati Tuhan. Yang gak mudah menyerah. Amin. Dan yang gak mudah baperan. Banyak gereja yang kadang-kadang suka baperan. Disinggung dikit. Ujung-ujungnya ngancam gak ke gereja lagi. Gereja udah aplusan, ngancam lagi. Di Cengkareng di sini gak ada beda. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir batin ataupun lahir batin. Berapa banyak kita mengiring pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita bermain dengan perasaan. Secara fisik juga kita mungkin merasa dirugikan. Secara batin kita juga kadang-kadang merasa dilupakan. Dan itu memang bagian-bagian untuk ujian. Ujian kehidupan, ujian sekolah aja susah apalagi ujian kehidupan. Amin. Bilang kiri kanan, ujian sekolah aja susah apalagi ujian kehidupan. Iya, kalau ujian kehidupan itu gampang, itu namanya bukan ujian. Ujian itu adalah sesuatu yang harus daya upaya kita bisa bertahankan. Maka kadang-kadang untuk menjadi orang Kristen yang sejati, susah di gereja dicari. Ya, orang Kristen yang sejati di gereja itu susah banget dicari. Kenapa? Banyak yang gak ada. Banyak yang kadang-kadang mereka itu turun tenggelam, saudara. Ya ini yang terjadi. Tapi saya percaya WTC Mangga 2 jemaatnya di sini baik-baik. Amin. Nah ini masalahnya. Kenapa orang gak kuat dalam penderitaan? Kenapa orang gak bisa dalam menghadapi penderitaan? Klik. Reaksi manusia ketika sedang menghadapi penderitaan. Dia selalu punya kata-kata yang seringkali seperti orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Hati-hati. Orang yang menderita, inilah kata-kata yang sering diucapkan. Seolah-olah tidak pernah mengenal Tuhan. Hati-hati loh. Ya kan? Ke gereja mah begitu kenceng nyanyinya. Tapi ketika ada masalah, paling kenceng juga teriakan mengeluhnya. Di sini gak ada ya. Gak ada. Satu. Jadi kalau kita hari ini menghadapi, janganlah perkataan kita itu adalah sesuatu makna loh. Kata-kata kita itu adalah sesuatu komitmen. Jadi kita harus berbeda daripada yang lain. Bukan firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kenal Tuhan. Jangan lagi sama dengan kelakuanmu. Seperti engkau belum mengenal Tuhan. Setelah engkau mengenal Tuhan. Engkau harus menjadi orang yang berbeda.
Nggak lagi berkata di mana Tuhan, mengapa tidak menolong saya, masihkah ada Tuhan. Terus apalagi yang paling hebat, dosa saya apa Tuhan. Benar kan, seringkali kita mengungkapkan ini seolah-olah kita tidak mengenal Tuhan. Seolah-olah ujian itu memang sengaja Tuhan kasih buat kita. Tuhan gak pernah sengaja kasih kita punya masalah, betul? Tuhan gak pernah seperti manusia yang suka nguji-nguji kita. Tuhan tahu hati kita dari awal, dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Jadi kata-kata ini jangan sampai terucap. Yang boleh mengucap ini adalah orang yang belum pernah mengenal Tuhan, boleh. Tapi orang yang mengenal Tuhan, bilang kiri kanan, es kebong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Ini harus disampaikan, jangan sampai orang Kristen berupaya seperti orang yang bukan Kristen. Tuhan di mana? Udah jelas Tuhan di surga, ngapain ditanya-tanya? Sepertinya Tuhan itu memang kurang kerjaan ngerjain anaknya sendiri. Enggak ada. Ada bapaknya yang sengaja kasih jebakan buat anaknya? Enggak ada. Bapak di dunia saja tahu bagaimana berbuat baik, apalagi Bapak di surga. Itu ada satu klaim yang harus kita pegang. Jangan seolah-olah ujian ini datang dari Tuhan. Tuhan, masih berapa lagi banyak ujian buat hidup saya? Enggak lah. Selama engkau tidak bersyukur, selama engkau mungkin bersungut-sungut, ujian akan makin hebat. Maka kalau ada ujian bilang apa? Terima kasih Tuhan. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang burung bersarang di kepala kita. Amin. Amin. Kita nggak bisa melarang berapa banyak. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Tuhan nggak pernah janji langit selalu berwarna biru. Yang Tuhan janji adalah penyertaannya. Amin. Tepuk tangan bagi Allah. Nah, kalau kita tanya, di mana Tuhan, kemana Tuhan, apa yang Tuhan lakukan ketika saya ada penderitaan, saya ada di dalam penderitaan, lihat apa cara yang Tuhan kerjakan, klik. Ini Tuhan kerjakan, dia lihatin. Dia lihat, Tuhan gak pernah tutup mata. Dan kamu punya iman, Tuhan sudah katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan sesungguhnya ketika pencobaan itu datang, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan dia kasih kita jalan keluar. Itu caranya Tuhan. Gak ada anak 2 tahun dikasih angkat beras 10 liter, gak mungkin. Tuhan tahu kapasitas kamu. Dia lihat. Nih si Johan kalau lagi diuji gimana dia lihat. Oh Johan waktu diuji dia tetap mengangkat. Ya ku angkat tanganku, ku hebat. Ya itu jangan hebat cuma di gereja. Tunjukkan juga di luar hebat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di gereja penuh Roh Kudus, di luar roh kuda. Di gereja haleluya, di luar halelupa. Ya, ini pembuktian. Maka Tuhan lihat. Dan yang kedua apa? Dia awasi. Jangan sampai nyawanya diambil. Ayub diuji, tapi Tuhan udah pesan-pesan. Jangan nyawanya kamu ambil. Ya kan? Tuhan lihat loh. Tuhan udah bangga dengan Ayub. Kalau saudara lihat di dalam Ayub pasal 1 dikatakan apa? Dia tanya sama iblis, apakah engkau melihat 4 hal yang hebat dalam diri Ayub? Engkau melihat hambaku yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ini amazing. Tuhan tahu betul siapa dirimu. Jadi dia mengawasi, dia melihat. Yang ketiga, dia memperhatikan. Ini lebih dalam lagi. Apa yang menjadi reaksi kita? Dan yang berikutnya apa? Dia menunggu. Apa yang kau andalkan? Banyak orang kalau nggak kuat dia cari paranormal. Kurang paranormal, parabola. Dan kurang lagi paralon. Tapi ingat, kita tetap sekali Yesus. Jangan jadi Yudas. Amin. Sekali Yesus. Sekali Yesus. Dia tunggu loh reaksimu. Jangan-jangan kita kadang-kadang jadi orang Kristen cuma di gereja doang. Hebat. Ya. Tapi saya minta pembuktian yang sama. Berimbang. Jangan cuma di luar atau di dalam hebat. Di luar juga harus hebat. Amin. Nah kita lihat. Apa yang Tuhan izinkan ketika Anda mengalami penderitaan. Jadi ada rencana Tuhan. Mulai hari ini kita sadar ketika saya menderita, Tuhan ingin dimuliakan.
Tuhan ingin kita mengalami penyertaannya, bukan sekedar walau 1000 rebah di sisiku. Apa katakan? Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku. Ini perlu dibuktikan. Aku gak akan goyah. 1.000, 10.000, itu 10.000 banyak. Betul gak ucapan kita sesuai dengan iman kita? Iman kan dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan mau lihat. Dia bukan cuma look and see, tapi look and see do. Dikatakan apa lagi? Dia ingin mengenal kehendaknya. Supaya kita tahu siapa dia. Dan kita harus mengalami pemulihan. Banyak orang bilang saya justru meninggalkan dunia lama saya supaya saya kenal Yesus, saya berbeda hidupnya. Tapi kenapa setelah ikut Yesus malah ujian makin hebat? Kenapa? Orang gak sadar. Waktu dia datang dari pemulihan, dia masih membawa barang-barang. Dia masih mau bawa hawa nafsu yang lama. Bagaimana caranya? Tuhan pulihkan dulu supaya dia bersih. Amin. Kalau enggak, dia bisa saja korupsi hebat dan tiba-tiba dia bertobat. Tapi dia masih bawa barang-barang korupsi dia. Nah ini cara Tuhan apa? Dipulihkan dulu, diberesin dulu. Tuhan mau yang beres. Tuhan gak mau yang nano-nano. Tuhan gak mau ada yang kotor dalam hidup dia. Jadi kadang-kadang kok dia tuh lihat tuh. Orang bilang apa? Kamu suwe, kamu sial. Dulu kamu kaya, setelah ikut Tuhan kamu jadi miskin. Lupa, pada waktu dia kaya, dia ikut Tuhan. Dia sedang membawa masalah. Barang-barang yang dia bawa adalah barang-barang yang dulu bermasalah. Dan waktu sama datang kepada Tuhan, benar Tuhan terima. Karena Tuhan tidak menyelamatkan harta, Tuhan menyelamatkan kita jiwa loh. Amin. Ingat, esensi Tuhan bukan hartamu, esensi Tuhan adalah jiwamu. Ini catat baik-baik. Harta itu hanya dinikmati ketika kita ada di muka bumi ini. Selesai di muka bumi ini, harta ini bukan lagi cak beliau, cak kaliau. Habis semuanya. Hari ini kita pertahankan iman kita supaya Tuhan mau kita dipulihkan. Jadi kalau ada yang ke gereja kemudian jadi susah, jadi malah menderita. Karena Tuhan mau pulihin, mau beresin dulu. Jadi kamu harus dewasa supaya jangan sampai dia bilang apa. Oh berarti dewa saya marah karena saya jadi ke gereja. Dia balik lagi, udah. Dia gak berubah-berubah lah. Yang kelima dia dididik. Dan yang keenam supaya jadi kuat. Orang yang jadi kuat itu adalah orang yang terus latihan. Dilatih. Dan mau melatih. Kalau enggak kita loyo. Gereja yang vakum, gereja yang mati suri adalah gereja yang tidak mau bikin apa-apa. Kita percaya. Toko udah pada tutup, kita gak pernah tutup. Amin. Kita tetap terus terbuka. Ya, mungkin beberapa teman kita udah nyumpahin, pasti bentar lagi juga tutup tuh. Biarin aja, anjing menggonggong. Tapi Tuhan kasihnya tidak berlalu. Amin. Ini cara kalau kita sedang menghadapi penderitaan, kita kasih tahu ini, saya percaya 95% dia pulih. Amin. Nah, kenapa Tuhan mau bikin kita masalah, penderitaan dalam kehidupan kita? Dia izinkan itu hadir dalam hidup kita. Klik. Kita baca sama-sama. 1. Kita mau dapat apa? Karunia. Ya. Kita mau apa? Menjadi prajurit. Dan yang ketiga apa? Penderitaan adalah kunci dibaharui rohani kita supaya next level. Jeremia Rim, almarhum pada waktu usia 40 tahun, dalam bukunya dia menulis, hari-hari ini nantinya gereja masalahnya bukan duit. Bukan masalahnya uang. Tapi hari-hari ini gereja punya masalah yang paling besar adalah terlalu banyaknya bayi-bayi rohani dalam gereja. Bayi-bayi rohani dalam gereja. Yang gak mau bertumbuh, yang gak mau suka dengan perubahan. Dan gak mau diatur. Mana bisa ngatur bayi? Bayi maunya apa? Minta, nangis, minta, nangis. Dan itu akan menjadi proyek besar. Dan hari ini kita harus bangkit.
Jangan sampai gereja punya masalah cuma karena dewasa rohani yang gak ada dalam jemaat Tuhan. Orang yang dewasa rohani bukan hanya untuk menuntut, tapi dituntut. Ya, di gereja Korea 7 tahun sudah jadi jemaat, dia sudah harus jadi pemimpin. Jadi jemaat gak boleh lama-lama, dia sudah harus jadi pengurus. Dia sudah harus jadi pelayan kalau sudah 7 tahun. Kalau enggak 7 tahun dia jadi penonton terus, lama-lama dia jadi komentator. Udah jadi komentator, jadi pengkritik. Di gereja kerjaan cuma kritik aja. Tapi maju kagak, pelayanan kagak, apa kagak, kritik aja. Bilang kiri kanan, gue kenal banget tuh orang. Ayo kita berubah dong. Kalau kamu gak masuk di dalamnya, bagaimana sesuatu itu bisa berubah, betul gak? Bagaimana kamu gak ada di dalamnya? Seperti orang mau cerita tentang kerajaan tapi gak pernah masuk dalam kerajaan. Gimana ceritanya? Mau masuk, mau lihat kerajaan, dia harus tinggal mau tahu GBI WTC 2, jadi dulu pelayannya. Amin. Kita kurang apa? Anda yang tutupin. Amin. Mau gak ada air mata? Mau gak ada sakit? Mau gak ada penderitaan? Klik. Gak bisa. Tidak bisa. Kalau Anda mau tidak ada air mata, nggak mau ada sakit, nggak mau ada penderitaan, di muka bumi ini nggak ada. Adanya nanti Wahyu 21 ayat keempat. Selesai dunia ini. Jadi nggak akan pernah Anda jadi orang Kristen, nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi penderitaan, nggak mungkin. Bukan berarti setelah percaya Yesus tanpa ada masalah, setelah percaya Yesus langsung kaya raya, setelah percaya sama Yesus kerja langsung dapat, nggak mungkin. Itu kemungkinan cuma bisa ketika Wahyu 21 ayat 4, saudara buka sendiri di rumah. Nanti di kerajaan 1000 tahun. Selesai. Tuhan dapat apa kalau kamu selalu sukses, nggak ada perjuangan imanmu, selalu aman-aman aja jalan. Biasanya ya, orang yang punya masalah doanya paling serius. Betul apa betul? Orang yang banyak masalahnya doanya paling kenceng. Dan sering banget manggil Tuhan. Betul ya? Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau gak ada masalah, di sini sih gak ada. Amin. Nah, jadi kalau kita mau lihat hari ini, nah ini, Ia akan menghapus di mana tuh? Nanti. Bukan sekarang. Kalau Anda mau minta hari ini tidak ada lagi mau, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Nanti. Selama ada di dunia, ada. Selama di dunia, masih. Jadi Anda jangan berharap kalau sudah jadi orang Kristen nggak mau ada hal-hal yang seperti ini, nggak mungkin. Ya, klik berikutnya. Jadi kita harus ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Penderitaan bukan momok. Penderitaan karena Kristus adalah bagian kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Pak, Bu, tolong perhatikan baik-baik. Siapa yang saat ini sudah menderita karena Kristus? Angkat tangan. Belum. Hebat saudara, luar biasa. Ya. Banyak memang belum menderita karena Kristus. Kenapa? Ke gereja masih gampang. Betul ya? Yang susah adalah kita yang ke gereja. Gereja masih gampang. Manggil nama Tuhan masih gampang. Masih. Tepuk tangan nyanyi lagu gereja di rumah, di mobil masih gampang. Masih. Semua masih gampang. Media sosial di ban? Enggak. Open semuanya. Mau dengar khotbah yang kemarin sampai yang 10 tahun lalu masih bisa enggak? Bisa. Enggak ada penahanan pemerintah tentang gereja. Jadi masalahnya apa? Kita sendiri Pak, Bu, masalah kita. Ya, kerjaan susah, anak banyak, sepi dagang. Itu kayaknya jadi masalah. Tapi apakah itu menderita Kristus? Kita belum mengalami penderitaan karena Kristus. Maka hari ini lewat apa yang terjadi dalam hidup kita, ingat 85% orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. 85% orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. Kalau kita nggak jadi berkat Pak, Bu, kalau kita nggak pernah menjadi cermin dalam kehidupan banyak orang,
kita sia-sia mengenal kepada Tuhan. Tunjukkan Kristus yang ada dalam hidup kita lewat ujian hidup. Kenapa jemaat kita, kenapa teman kita, sahabat kita, mereka gak sulit untuk mengucapkan God it's good all the time God it's good. Karena kita sendiri ketika ada masalah, kitanya seringkali mengumpat, marah-marah. Tunjukkan ketika ada masalah, haleluya. Nanti dia bilang apa? Gue mau jadi orang Kristen lah. Kenapa? Lu banyak masalah, gue tahu tuh kalau lu sepi. Tapi lu memuji Tuhan terus. Tapi lu aman-aman aja. Ingat, Tuhan itu selalu menjaga kita. Roma 10:11, apa dikatakan? Coba bisa dibantu layarnya. Roma 10:11, saudara baca. Ini kalau orang yang percaya. Jadi jangan takut saudara. Ya, kalau saudara percaya sama Yesus, banyak untungnya daripada ruginya. Yang kanan doang masuk surga. Banyak untungnya daripada ruginya. Nah, kita baca sama-sama. Kenceng-kenceng nih bacanya. 1, 2, 3. Kitab suci berkata. Amin. Tepuk tangan bagi Allah. Tidak akan dipermalukan. Jadi kita tenang saja. Tuhan yang akan beresin semua masalahmu. Tangan kita angkat, maka Tuhan akan turun tangan. Kalau kamu campur tangan, Tuhan lepas tangan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan akan peduli dalam dirimu. Makanya klik. Kamu suka mana? Ubi yang mentah apa ubi yang matang? Ubi matang. Karena kita bukan binatang makan ubi mentah. Ubi mentah itu apa? Enggak pernah dipanasin, enggak diproses, enggak dicuci. Ya kan? Kagak direbus, kagak dikukus. Dikukus emang enak. Coba saudara dikukus, lembek. Saudara digoreng, lembek. Habis, panas, sakit, digosok sakit. Nah mau jadi yang enak itu harus diapain? Ya memang harus sakit. Makanya kita suka ubi mateng. Ubi yang habis diproses, ubi yang habis dikelola gitu. Dan diolah. Sama hidup kita kalau diolah lebih enak. Amin. Amin, bilang saya suka yang matang. Dan siap dimatangkan. Bilang kiri kanan lagi, janji lo ya. Tadi tegur sama ibu gembala, baperan. Langsung gerejanya aplusan, muntaber. Alasan lah sibuk sana sibuk sini. Ke gereja cuma numpang kawin, habis kawin pindah. Bilang kiri kanan, gua kenal banget tuh orang. Belum kawin datang gerejanya rajin. Dia orang belum pada pulang, dia nungguin. Kenapa? Seolah-olah saran ibu gembala yang terbaik. Habis tumpang tangan, pergi begitu aja. Di Cengkareng, di sini ya mungkin gak beda. Apa dampaknya kalau saudara hadapi penderitaan? Klik, saudara dibuat Tuhan semakin sempurna. Ingat, sempurna itu lengkap. Sempurna itu tidak berkurang, Pak. Maka Tuhan ingin menyempurnakan kita dengan apa yang ada dalam kehidupan saudara. Arah kita adalah yang sempurna loh. Maka kalau saudara nggak alami penderitaan, bagaimana orang bilang dia orang Kristen yang sempurna? Bagaimana dia tidak mengalami kesusahan dan kesulitan, dia katakan Tuhan itu baik. Jangan-jangan dia cuma copy paste. Kita bukan orang Kristen yang copy paste. Kita orang yang real, yang menghadapi masalah. Ya bukan cuma sekedar bicara, saya menghadapi lalu saya menang. Enggak, ada prosesnya. Kenapa kita harus jadi semakin sempurna? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak berkekurangan. Bilang sama-sama haleluya. Tidak berkurangan sesuatu apapun dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita udah menang terhadap ujian. Kita sudah siap menghadapi penderitaan. Seberat apapun atau real apapun nanti. Kita udah gak bertanya lagi, Tuhan di mana, dosa saya apa. Ya kadang-kadang ingat dong, kalau kamu patuh dengan firman-Nya, dengan pada firman-Nya, disuruh kasih perpuluhan, jangan suka tulalit, belaga-belaga lupa.
Amin tuh. Ya, kita harus ingat berkat dan janjinya akan melengkapi kita. Gereja mau bagus, perpuluhannya kagak. Gimana? Mau ini yang diundang yang hebat-hebat. Kan gereja juga ada modalnya dan modalnya harus disiapkan. Siapa yang pemodalnya? Jemaat Tuhan. Kita diajar Tuhan memberi bukan untuk dilempar ke Tuhan. Yaitu membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nggak mikirin kita. Ya kita harus pikir ada di dalamnya. Jemaat saya sejak saya ajar seperti ini mereka jadi pahami. Dulu kan mereka terpengaruh dengan karena persepuluhan itu tidak ada dalam firman Tuhan. Tidak berlaku lagi. Itu orang Lewi, udah gak bukan orang Lewi. Loh, saya bilang gereja kalau pada stop semuanya ya sudah. Gak ada lagi ibadah. Pengkhotbahnya udah kasih aja jemaat yang khotbah. Udah selesai, kita gak bisa bikin apa-apa. Kemudian gak ada yang bayar listrik. Nanti listrik AC matiin aja udah gak ada bayarnya. Tapi ketika jemaat saya diajar mereka belajar. Oh iya ya. Seperti rumah kalau tidak ada yang membiayai, tidak ada. Nanti mau nggak kalau kita ke gereja tokennya bunyi nit. Kita anak raja loh, amin. Kita anak Tuhan, amin. Dan bukan keponakan, amin. Bilang kiri kanan, kamu anak bukan keponakan. Kalau anak lebih peduli, kalau keponakan boleh peduli, boleh kagak. Yang kedua, bukti kesetiaan. Orang setia itu harus diuji. Setia itu bukan selingkuh tiada akhir. Bukan setiap tikungan ada. Setia itu taat. Amin. Taat. Apapun yang terjadi. Ya, kita sedang menghadapi masalah. Kita percaya Tuhan tidak senang melihat kita punya masalah. Tuhan lebih senang dia bebaskan saudara dari masalah. Tapi tenang. Kita berjuang terlebih dahulu. Kapasitas yang kita miliki, iman yang kita miliki, buktikan kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Filipi 1:29 kita baca sama-sama. Sebab kepada kamu dikaruniakan, apa dikatakan? Bukan saja untuk percaya, melainkan, tuh dengerin baik-baik. Kita bukan dibiarkan hanya percaya, tapi juga harus menderita untuk Dia. Saya percaya kalau sampai Anda membantu gereja Tuhan, memberi persepuluhan yang benar, lalu Anda jatuh miskin, Anda balik ke bendahara, minta balik. Dan saya nggak pernah ngalamin orang yang kasih perpuluhan kemudian dia minta balik lagi karena dia jatuh miskin. Enggak. Yang kita lihat dia tambah diberkati. Karena dia nggak pernah main-main sama Tuhan. Anak-anak saya sampai hari ini belajar untuk tetap setia memberi perpuluhan. Dan saya juga belajar dari memberi perpuluhan. Saya ingat betul satu kisah dalam hidup saya. Waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan. Dan saat itu gereja ada seperti Fight Promise untuk membangun sebuah gereja. Kita membutuhkan beberapa juta, ya berapa puluhan juta begitu. Tiba-tiba saya dengan istri saya duduk sama-sama di bangku tengah sana. Dia bilang, Pi, Tuhan suruh saya kasih. Iya, saya juga disuruh Tuhan kasih. Kita mau tahu yuk suara Tuhan sama nggak kamu dan saya. Kita dengan tulisan kertas yang berbeda kita tulis. Saya orangnya demen tuh kalau nulis angka tuh yang panjang begitu. Dan saya tulis 5.0006 kali. Dan istri saya singkat 5 JT. Kita lihat begini Pak, kita barengin, tek, kaget kita berdua. Nah ini masalahnya, uang siapa yang mau ditransfer? Sama-sama tulis 5 juta, uang istri atau uang saya? Kata istri saya bilang gini, Pi, imam di rumah siapa ya? Oh iya saya, berarti saya yang tanggung. Oke, dan uang saya di Bank Mandiri itu cuma 5.126.000. Saya ingat betul. 5.126.000. Saya belum punya mobil, saya baru punya motor. Tapi saat itu kami bilang apa? Dalam nama Yesus, kita tetap berikan 5 juta. Kita kasih Pak. Dan itu kan minggu. Hari Seninnya, minggu malamnya saya perang di kepala saya. Kalau janji iman mah 6 bulan juga janji iman boleh kan. Yang penting bayarnya kan. Tuhan bilang apa? Besok pagi kamu ke ATM, kamu store. Kamu kirim. Karena dia tahu saya takut berubah hati. Makanya kalau janji iman jangan lama-lama. Suka berubah hati. Kalau nambah sih gak apa-apa. Yang takutnya berkurang. Kalau nambah 5 juta jadi 50 juta oke. Yang ada 5 juta turun lagi jadi 3 juta. Itu kan manusia. Dan akhirnya Tuhan bilang kirim itu dana. Senin pagi sebelum saya kerja.
Saya pergi ke bank, rumah saya waktu itu di Citra 1, dan saya ke bank, dan saya pas di depan Citra 1 itu, saya ke ATM Bank Mandiri, depan pom bensin. Dan ini masalah yang hebat. Saya sudah masukin nomor rekening Mandiri semuanya, dan semua udah saya tulis 5 juta. Waktu saya mau klik, ini yang jadi persoalan besar. Enter apa entar? Nah ini. Enter apa entar? Tapi dalam nama Yesus saya klik enter. Selesai. Dan dari situ saya punya rumah cuma 78 meter. Tuhan ganti. Cuma waktu 2-3 tahun Pak. 2 tahun. Saya langsung naik 180 meter. Dan hari ini 240 meter. Itu. Belajar taat Pak. Saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar taat. Saya juga bilang sama anak-anak saya, belajar taat. Dan sampai hari ini enggak pernah kami, katanya kalau orang miskin itu nanti semuanya makannya pakai batu. Enggak, hari ini makan nasi ada batu-batunya saya buang-buangin. Karena apa? Karena Tuhan itu mau membuat kita tetap setia. Ingat kita ini bukan pemilik Pak. Harta di dunia ini kita bukan pemilik, kita ini pengelola. Kalau pemilik mati kita bawa. Betul enggak? Karena kita pengelola, kita nggak bisa bawa apa-apa. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Nah kalau mau ke surga harus ingat semuanya akan ditinggalkan. Barang apa yang bisa orang meninggal bawa? Nggak ada. Mobilnya? Makanya waktu hidup jangan Yang terakhir. Kenapa? Kita diajar dalam penderitaan. Karena kita mengikuti jejakmu Tuhan. Ngikut jejaknya Tuhan bukan jago dalam nyanyinya jejakmu Tuhan. Tapi dalam prosesnya juga ikut jejak Tuhan. Diajar oleh penderitaan. Dan dia tidak pernah lupa dengan kebaikan Bapa di surga. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 21-24. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah. Ingat baik-baik. Cara Tuhan adalah cara yang elegan. Sebagai orang yang percaya. Kita juga harus menjadi orang yang elegan. Mengenal Tuhan, jangan menjadi kayak orang yang bodoh, orang yang gak ngerti Tuhan. Semakin Anda pergi ke gereja, sepertinya kedewasaan itu semakin muncul. Ini yang diharapkan. Walau kita punya gunung belum selesai, walau kita punya masalah belum tuntas, untuk meragukan kasih Tuhan, enggak. Sekali Yesus tetap Yesus. Klik berikutnya, saya undang pemain musik maju ke depan. WL. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berikan respon yang baik. Ketika kita mengalami penderitaan, biarlah melalui penderitaan kita diubah menjadi lebih baik tentunya. Dan semakin serupa dengan Kristus. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun dalam segala hal. Dalam segala hal. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tundukkan kepala. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita kadang nggak berpikir bahwa penderitaan itu kita sudah sama ratakan. Seolah-olah penderitaan di bumi yang karena salah kita, ulah kita, kekonyolan hidup kita sama ratakan seperti masalah saat saudara mengiring Tuhan. Padahal masalah itu saudara sendiri yang cari. Masalah itu saudara sendiri yang berulah. Tuhan sudah mengingatkan kita berkali-kali.
Ingat, esensi hidup bukan harta di dunia ini. Esensi hidup bukan keluargamu. Tapi esensi hidup adalah bagaimana engkau menyenangkan hati Tuhan. Jangan salah. Seringkali kita menganggap masalah di dunia ini karena ujian Tuhan. Enggak. Ujian Tuhan adalah ketika kita menghadapi, ketika kita mau menjalankan ibadah kita. Banyak sekali orang yang tidak mengizinkan saudara beribadah. Gereja saudara ditutup, gereja saudara semuanya dibikin kacau. Dan pemerintah tidak mendukung saudara. Inilah yang seringkali kita salah artikan. Penderitaan bersama dengan Tuhan, dengan penderitaan yang kita sedang hadapi. Mari, kalau Anda mau menunjukkan Anda adalah orang-orang yang ingin mengenalkan Yesus kepada banyak orang, buktikan ketika Anda sedang diuji. Tunjukkan Anda tetap menjadi manusia seutuhnya, tidak menjadi manusia yang berbeda. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Pak, Bu, ketika engkau sedang ada dalam masalah hari ini, apapun yang sedang Bapak Ibu sedang hadapi, angkat tanganmu, serahkan semua masalah. Matius 11 ayat 28, mari datang kepadaku, hai yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Haleluya. Diriku, katakan sama-sama, Bapa dalam surga, kami minta percaya dan kasih-Mu Tuhan. Agar jemaat-jemaat Tuhan GBWTC, Tuhan memberkati mereka semuanya. Tantangan-tantangan yang mereka sedang hadapi, mereka datang bersama dengan Tuhan. Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan setiap apapun masalah yang sedang dihadapi. Ada Tuhan Yesus yang pelihara, ada Tuhan Yesus yang menjagai, ada Tuhan Yesus yang memelihara semua. Mari Tuhan, tolong buat hamba-hamba, pakai hidup mereka jadi berkat. Terima kasih Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, menasihati kami, menegur kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau berikan kekuatan kepada setiap kami, bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Pastor Joel Zakaria ya Tuhan. Tuhan terus pakai urapi dengan roh hikmat dan wahyu. Firman-Mu dapat disampaikan, disingkapkan lebih lagi bagi setiap jemaat-Mu dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu ini melayani. Engkau yang dipermuliakan ya Tuhan, dan banyak orang diberkati oleh Tuhan.